menyikapinya karena hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Tapi lihat aspek-aspek sosialnya, aspek-aspek di masyarakatnya, aspek-aspek keamanannya, dan serta jajaran kepolisian untuk memastikan bahwa warga dalam keadaan aman, terbebas dari kegiatan kejahatan. Untuk itu, mari kita rawat dan jaga. Dan kita harus terus bekerja dalam setiap waktu agar Jawa Barat istimewa. Enggak, maksudnya gini, jalannya oleh kita aja lah. Ya. 3 km dari sini, terus sampai berapa kilo? Sampai perbatasan jalan nasional. Ya, dan 65 kilo paling ya. Biar diperlebar, biar jadi destinasi. Di subnya kalau bisa lampunya jangan 2 dong. Mereka berharap seperti itu. Udah tugas saya bangun, udah tugas saya bangun jalan hari ini, ngecat, tugas saya itu. Ya. Tugas gubernur itu membangun jalan, membuat garis tengah, kemudian membuat warga untuk nyaman, termasuk ya. Ini kalau terjadi 2 jalur 2 arah, ini resiko terjadi kecelakaannya sangat tinggi, Pak Dedi. Jadi dibutuhkan orang yang ngatur untuk tutup buka jalur 2 arah di jembatan yang sesempit itu. Bukan bantuannya atau pengaturannya, tapi pungutannya. Katanya demi keselamatan, nyatanya tanpa dijaga pun sekarang lancar saja. Rambu sudah ada, aturan sudah jelas. Lalu kenapa masih ada oknum bahkan dari pejabat desa yang membela dengan dalih kalian tak tahu lapangan? Apakah kondisi lapangan adalah alasan yang sah untuk memungut biaya di fasilitas umum? Kata siapa harus? Enggak harus. Enggak harus. Dan lagi, maksud saya di video sebelumnya kepada Pak KDM itu, kalau mau menghilangkan penjaga di sana, tolong pasang lampu merah. Ya, jadi supaya tertib. Kemarin juga orang yang melewati jembatan tersebut lagi penuh, itu salah teh lain pamimpin hukum, rakyat lagi harusnya diurus. Di sela-sela kesibukannya memantau kelancaran lalu lintas dan pengecatan marka jalan di Jembatan Cirahong, KDM menegur masyarakat setempat yang hanya ingin mencari uang dan mendapat bantuan tanpa peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Lainnya kerjaan dari situ dulu. Ayo jalan. Warung-warungnya nanti mau saya rubah ya. Punya khas, tidak pakai asbes, biar nyurup dengan lingkungan. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tukarang suat apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kemarin sempat viral ya Deddy Mulyadi dengan statementnya bahwa akan mempidanakan siapapun yang melakukan pungli di Jembatan Cirahong, tepatnya di Kecamatan Manunjaya yang merupakan jembatan dari peninggalan Belanda. Dan ini menjadi sebuah polemik ya, mungkin ada sebuah stigma negatif dari masyarakat yang mungkin pro dengan apa yang dilakukan lurahnya. Alih-alih lurah itu membenarkan dan kemudian mendukung dari apa yang dilakukan Deddy Mulyadi, malah dia mengecam dalam arti menunjukkan Deddy Mulyadi katanya ingin mencari ketenaran. Sudah jelas bahwa pungli itu dilarang dan memang melanggar undang-undang. Nah ini malah bertentangan dengan gubernurnya, sekelas lurah loh guys ya. Dan bahkan dia didukung oleh beberapa oknum nih yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu kejam jika akan mempidanakan dari orang-orang yang melakukan pungutan dalam melewati Jembatan Cirahong. Padahal jika kita maksudnya pemerintah tersebut memanajemen dengan baik, kan sebenarnya nggak perlu seperti itu. Dan jika memang ada perlu pengaturan petugasnya, kan ada sebuah ya mungkin kas tersendiri untuk mengatur dari Jembatan Cirahong tersebut. Dan Deddy Mulyadi pun segera membenahi dengan manajemen yang ada, menambah CCTV, menambah lampu penerangan, dan membuat marka jalan. Terlebih malah ketika hal itu dilakukan, kok nyaman-nyaman aja ya, nggak ada kecelakaan dan sebagainya. Dan mari kita simak video selengkapnya, yuk kita play. Waduh, Pak Kades ini diduga menyebut Kang Deddy Mulyadi hanya ingin terkenal dan kurang bijaksana. Bapak Gubernur tolonglah, saya minta lebih bijaksana, jangan hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Apalagi pejabat publik sekelas Gubernur Jawa Barat. Nah artinya ini punya efek karena punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa menginstruksikan kepada kepolisian ataupun pihak-pihak petugas yang lainnya. Nah, artinya ya Bapak Gubernur tolonglah
saya minta lebih bijaksana dalam menyikapinya. Jangan menyikapinya karena hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Tapi lihat aspek-aspek sosialnya, aspek-aspek di masyarakatnya, aspek-aspek keamanannya dan lain sebagainya yang perlu kajian-kajian. Ya harapannya duduk bareng. Pak Dedi, ari Pak Dedi eta mau ngapain atuh eta jembatan Cirahong sampai dikasih naon teh jalan koneng gitu. Sebenarnya teh Pak Dedi teh mau ngapain sih? Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana, 1. Jalan yang menuju lokasi akan kami perlebar. Sebelum lokasi ada rest area yang digunakan untuk pedagang akan kami tata dengan bangunan-bangunan khas Sunda dengan makanan yang memiliki khas dan karakter sehingga bisa menjadi destinasi. Yang berikutnya adalah jembatan segera dicat dan izin pengecatannya sudah turun dari Dirut KAI. Dan kemudian akan kami pasang lampu yang estetik sehingga jembatan itu terasa indah dan terlihat indah dipandang dari jauh maupun dari dekat, dan izinnya sudah keluar. Nah, terus masalah keamanan aku mah Pak, kan kudu dijaga anger Pak. Soalnya eta 24 jam biasanya sok dilalui eta teh banyak yang melalui eta jalur eta. Wah, kumaha tah Pak eta Pak. Kalau persoalan keamanan merupakan tanggung jawab aparat baik desa maupun kecamatan serta kabupaten serta jajaran kepolisian untuk memastikan bahwa warga dalam keadaan aman, terbebas dari kegiatan kejahatan. Untuk itu, mari kita rawat dan jaga. Dan kita harus terus bekerja dalam setiap waktu agar Jawa Barat istimewa. Mantap pokoknya mah. Wah, ayeuna mah keun kieu meureunannya. Ayeuna mah siap-siap tah warga nu di Cirahong tah kabanjiran meureunnan tah ku pengunjung. Rame pisan tah rencanana Pak Dedi sapertos kitu, pokona luar biasa. Mantap Pak Dedi magaskeun, Pak. Bu, Ibu jualan di sini dapat untung tidak? Tidak. Oh, Ibu jualan tidak dapat untung? Ya. Kenapa jualan tidak dapat untung, Buka? Ya, sedikit, ya masuk terus, mampir Jadi dulu. Ibu mah hayang macet gitu? Kumaha carana Ibu supaya jualanana rame? Ya. Lamun Ibu dagang lotek-lotekna kudu ngeunah. Lamun Ibu dagang soto-sotona kudu ngeunah. Lamun Ibu dagang baso-basona kudu ngeunah. Engke ge mampir jelema mah. Tapi lamun nu dijualna kieu wae dah hese. Mun dagang karedok ngeunah. Nu kaduana kudu nyaana lingkungan tinggal Ibu. Ibu rek kumaha untung alam daging anu akeun goreng ulungan. Ayo ayeuna. Ya. Ayo. Jelema teh ngarariu ngaromong paranjang juga nu hareueuh. Ulungan. Baik. Di barala. Ayo Pak. Di statusnya jalan naon? Jalan kabupaten. Sampai mana? Seberapa kilo? Ini kurang lebih 3 kilo Pak. 3 kilo. Sempit ya jalanan. Sempit. 3 kilo ya? Udah we dikurang-kurang lah. Ini kan ini Pak, rencananya Pak. Enggak, Rencananya maksudnya gini, jalannya oleh kita aja lah. Ya. 3 km dari sini terus sampai berapa kilo? Sampai perbatasan jalan nasional. 3. Ya, dan 5 kilo paling ya. Biar diperlebar, biar jadi destinasi. Di subnya kalau bisa lampunya jangan 2 dong. Ini kan baru sekarang Pak. Kabelah di tengah pasang. Boleh, siap. Bisa pasang tapi tungtung jalan, kayak jalannya udah ngomongnya. Oh, siap. Belah di sana pasang oke, minimal belah di 10 lampu, belah di 10 lampu lah. Oke, siap. 20 nya. Siap. Kayak kasar geser. Siap. Bisa? Insya Allah. Beres supaya tadi kudu gagal. Loba lampu Siap. mah. Kurang Siap. lampu. Siap. Tambahan dari mana duitnya dapat dari provinsinya dari bayar pajak itu. Siap. Kunaon jalan ieu longsor. Tuh, ai pelebah jalan ai longsor bejak aku bener ari runtah diarantap. Saya beresin dulu runtahnya akan saya bantu. Ya. Sok, beresin dulu. Orang di sini kebanyakan hanya menggunakan memakai gratis mulung runtah wae embung ngalah duit nawe beki. Enggak, saya benerin. Punten Bapak Tabayun naon? Tabayun Agus. Enggak, maksudnya apa? Kawis kamari hujan. Benar gini, saya tanya gini. Punten. Ini dibangun oleh siapa? Ya oleh negara. Oleh Provinsi Jawa Barat. Ya. Untuk siapa? Saya dari Nah, saya nanya, media, Pak. enggak, mau Mereka gimana yang mau ini, wakil Pak. media? Mereka berharap seperti itu. Udah tugas Tapi saya nanti ada bangun, Pak enggak Kuwu. udah tugas saya bangun jalan hari ini ngecat tugas saya itu, ya. Tugas gubernur itu membangun jalan, membuat garis tengah, kemudian membuat warga untuk nyaman, termasuk nyuruh warga ngambilin sampah, jangan dagangnya mau buang sampahnya di mana saja.
Gara-gara KDM mengatakan akan mempidanakan praktek pungli yang terjadi di jembatan Cirahong Tasik, akhirnya pada ketakutan ya, nggak ada penjaga lagi, nggak ada yang ngatur jembatan Cirahong itu ya. Ini mengakibatkan para pengendara pada ngeluh, jadi nggak ada yang ngatur, katanya semrawut. Tidak terkondisikan Cirahong tanpa penjaga, tidak terkondisikan. Tuh mulai tuh tidur ayah, tidak betul ya mah. Nah iya ya jadi natenya tanpa penjaga mah. Kumaha mun ti aduh. Ini mah menurut hemat saya ya Pak Dedi ya, ini bukan termasuk kategori pungli ya. Ini mah udah jelas aya gawenanya, aya fungsina nya. Itu jembatan Cirahong itu yang jembatan yang sesempit itu jalannya gitu ya. Ini kalau terjadi 2 jalur 2 arah, ini resiko terjadi kecelakaannya sangat tinggi Pak Dedi. Jadi dibutuhkan orang yang ngatur untuk tutup buka jalur 2 arah di jembatan yang sesempit itu ya. Lagian juga mereka suka relawan ya, nggak ditarif untuk melewati jembatan itu ya. Nah, jadi ada yang ngasih, ada yang enggak, ada yang hanya bilang terima kasih aja, tapi tetap bisa lewat jembatan Cirahong ya. Gitu loh ya Pak Dedi, ya nggak ada salahnya. Ini sangat dibutuhkan ya. Jadi jangankan di jembatan yang sesempit itu ya, di mal-mal aja ya, di gerbang keluar kendaraan itu ada juga yang ngatur lagi gitu ya, agar terjadi kelancaran di jalan gitu ya, agar jalan teratur gitu loh ya. Gitu loh ya, nggak ada salahnya. Dan ini juga ya untuk mengurangi pengangguran lah ya. Sudah tahu kan cari kerjaan itu susah ya, gitu loh ya. Tapi ini ya bermanfaat lah ya untuk mengatur jembatan, ada apa ya, ada gunanya gitu lah Pak Dedi ya. Tolong dipertimbangkan lagi ya perkataan Pak Dedi ini yang akan mempidanakan yang menurut Pak Dedi itu adalah pungli. Kalau menurut saya itu bukan pungli ya, sangat bermanfaat sekali ya sakit tuh WT pusat. Nah Siapa yang sebenarnya butuh Cirahong? Jembatan Cirahong sekarang terang benderang. Gubernur turun tangan, lampu dipasang, rambu lalu lintas 2 arah, dan marka kuning sudah tegas membagi jalan. Fasilitas umum dikembalikan ke fungsinya untuk rakyat secara gratis. Harusnya kita syukuran. Tapi kenapa masih ada yang kepanasan? Stop manipulasi opini. Yang dilarang itu bukan bantuannya atau pengaturannya, tapi pungutannya. Katanya demi keselamatan, nyatanya tanpa dijaga pun sekarang lancar saja. Rambu sudah ada, aturan sudah jelas. Lalu kenapa masih ada oknum bahkan dari pejabat desa yang membela dengan dalih kalian tak tahu lapangan? Apakah kondisi lapangan adalah alasan yang sah untuk memungut biaya di fasilitas umum? Sejak kapan kepedulian sosial harus dibayar dengan uang receh dari kantong pengendara setiap hari? Kalau alasannya pengabdian, harusnya kalian lega. Beban itu kini sudah tidak ada. Mari jujur pada diri sendiri. Kalian kekeh ingin mengatur karena rasa peduli atau karena rindu dengan setoran harian yang kini mati? Apapun namanya setiap kebijakan pemerintah pasti ada pro dan kontra. Mungkin apa yang dilakukan Deddy Mulyadi mungkin akan merugikan sebagian oknum. Kan lumayan ya, 2.000 per motor. Bayangkan jika yang lewat 1.000 itu 2 juta per hari gitu ya. Otomatis mungkin ada oknum sebagian yang sakit hati, terutama lurahnya yang menentang dari kebijakan Deddy Mulyadi. Apakah dia mendapatkan cuan atau ladang basah dari jembatan Cirahong? Kan sebenarnya dari apa yang dilakukan mereka itu ya sangat aneh ya, karena dari seorang gubernur Jawa Barat seperti Deddy Mulyadi pernah memperbaiki dengan budget 1 miliar. Bayangkan jika itu malah dipergunakan atau sebagai digunakan lahan bisnis oleh sebagian oknum yang mereka itu tidak boleh dibilang tidak ikut andil, atau mungkin andil tapi sedikit ya, hanya beberapa persen gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pemprov sendiri itu malah justru tidak ada timbal baliknya. Tetapi meskipun ya timbal baliknya ada dari para pengendara yang membayar pajak, tetapi memang tetap itu amat sangat disayangkan jika dari warga setempat itu malah banyak yang membela dari oknum-oknum yang ingin sebuah cuan ya dari jembatan, padahal itu jembatan milik Pemprov, bukan milik dari desa tersebut. Dan ini tampaknya tetap akan menjadi polemik ya, jadi mungkin sebagian besar yang katanya itu kehilangan pekerjaan.
Ya memang secara real gitu, memang untuk mencari pekerjaan di Jawa Barat ya agak susah gitu ya. Ya mungkin ini menjadi yang polemik dan agak sulit untuk dalam arti diluruskan sepenuhnya karena sebagian ada yang kecewa. Dan seperti apa selanjutnya, yuk kita play. Kalian marah karena keselamatan warga terancam atau karena ladang uang ilegal kalian yang tumbang. Ingat, pengabdian itu tulus, bukan malah menuntut saat fasilitas publik ditata jadi bagus. Jangan sampai kata peduli hanya jadi kedok untuk memelihara pungli yang jadi ATM pribadi. Saya Bang Husni, kritik Bang Husni bukan tidak setuju statement KDM, tapi justru harus komprehensif karena penjaga juga banyak membantu warga yang lewat. Betul kan? Para penjaga di Cirahong itu banyak membantu warga yang lewat, apalagi kalau tengah malam itu memberikan rasa aman. Kalau ada yang melewati jembatan Cirahong terus tidak bayar, itu juga diperbolehkan, dipersilahkan sama penjaga di sana. Jadi saya ingin meluruskan nih, teman-teman, yang dimaksud dengan pungli itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Saya ini bukan penjaga di sana. Jangan salah paham. Dikira saya komplotannya, bukan. Saya ini orang Ciamis yang kebetulan orang tuanya di Tasik, sehingga saya sering pulang pergi menggunakan jembatan Cirahong. Ya, saya tahu betul bahwa di Cirahong itu tidak ada sama sekali paksaan untuk mengeluarkan uang. Jangan salah paham. Dan itu yang video viral, kocak katanya, yang melewati jembatan Cirahong Pangandaran harus bayar. Kata siapa harus? Enggak harus. Enggak harus. Dan lagi, maksud saya di video sebelumnya kepada Pak KDM itu, kalau mau menghilangkan penjaga di sana, tolong pasang lampu merah. Ya, jadi supaya tertib. Kemarin juga orang yang melewati jembatan tersebut lagi penuh, itu ada yang beradu gitu. Apalagi tengah malam, karena listriknya itu, pencahayaannya itu menggunakan cahaya matahari. Kalau siangnya itu gak ada cahaya matahari mendung terus, malamnya itu gak ada cahaya, Pak. Saya ini maksudnya meminta solusi yang lebih lanjut kepada Pak Gubernur. Kan itu gak ada penjaga, udah 2 hari, banyak yang ngeluh juga. Mereka ngasih itu gotong royong, itu jiwa gotong royong. Masyarakat Ciamis, kalau ada petugasnya yang digaji oleh KDM selama 1 bulan, itu lebih bagus. Ada penjaga contohnya digaji sama KDM, itu lebih bagus, supaya masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sukarela. Coba yang lewat ke sana dulu, pernah gak ada yang dipaksa kalau gak melewati itu jadi harus bayar? Gak ada. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain nu salah teh lain pamimpin hukum, rakyat lagi harusnya diurus. Di sela-sela kesibukannya memantau kelancaran lalu lintas dan pengecatan marka jalan di jembatan Cirahong, KDM menegur masyarakat setempat yang hanya ingin mencari uang dan mendapat bantuan tanpa peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Bapak di mana? Dia Pak jalan. Hah? Ngecat marka. Oh enggak, artinya tugas di mana? PU. Di mana tugasnya PU mananya? Karena Pak Yadi dan Oh, garis jalan. Oh, garis pembatas. Garis pembatas jalan tugas di saya eta mah. Tugas dari saya. Ini kan dikasih garis tengah. Mesinnya sudah ada. Sudah bisa mulai. Berarti kan, hah? Bisa pakai manual. Mau kaganggu kudu ngaliwat. Iya sok atuh.
Ini lancar kan? Kita lihat dalam. Ini sudah lancar. Oh, ada pengaturan jalan. Sok, mulai di mana di ujung lah? Mulainya kerjaan dari situ dulu. Ayo udah, ayo jalan. Warung-warungnya nanti mau saya rubah ya. Punya khas, tidak pakai asbes. Biar nyurup dengan lingkungan. Ini yang punya warungnya mana? Lu gaduh warung mana? Bu, sini bu. Bu, ibu jualan di sini dapat untung tidak? Tidak. Oh, ibu jualan tidak dapat untung? Ya. Kenapa jualan tidak dapat untung, buka? Ya, sedikit. Kumaha carana ibu supaya jualanana rame? Ya. Punya akal lingkungan tinggali ibu. Ibu rek kumaha untung alam lagi ngadoakeun goreng, ulungan. Ya, mangga. Ayo ayeuna. Ya. Ayo. Ya, Pak. Jelema teh ngarariu, ngaromong paranjang jika nu hareueuh. Ayo, ulungan. Ayo, Pak. Ayo, sok. Bersih. Kurang menang berkah tinu taneuh, air taneuhna dihianatan. Kunaon jalan ieu longsor? Tuh, ai palebah jalan air longsor bejak aku bener air runtah diarantap. Saya beresin dulu runtahnya akan saya bantu. Ya. Sok, beresin dulu. Orang di sini kebanyakan hanya menggunakan memakai gratis mulung runtah wae embung ngalah duit nawe beuki. Enggak, saya benerin. Ya. Ini Pak, sok. Ya, Bapak pengen nggak mau longsor, saya bantu ini. Ya. Boleh saya bantu ini, tapi Bapak bersihin dulu sampahnya. Ya. Oke? Ya. Memang sempat menjadi polemik kemarin ya, dan ini sebenarnya sih ada dua stigma ya yang mungkin boleh dibilang bertentangan. Karena mungkin dari orang-orang di Manunjaya ada sebagian yang kecewa karena mereka akan kehilangan pekerjaan, atau mungkin oknum yang menguasai dari jembatan Ciraung juga akan kehilangan ladang basahnya dengan cuan-cuan yang mereka dapatkan. Tetapi sebagian besar mungkin tetap akan mendukung dari kebijakan Deddy Mulyadi, karena pungli apapun yang dilakukan oleh seorang oknum pasti itu akan mengecewakan. Bayangkan dari apa yang mereka dapatkan mungkin boleh dibilang timbal baliknya tidak setimpal dengan apa yang mereka berikan. Rp2.000 per 1.000 motor sudah 2 juta. Kalau 2.000 motor per hari, bayangkan puluhan juta. Tetapi apa yang mereka kasihkan kepada Pemprov itu tidak ada. Mungkin malah mereka justru menikmatinya oleh oknum tersebut. Tetapi kalau memang adanya pengaturan itu boleh dibilang cukup ironi teman-teman ya, karena dari sebuah pengaturan jalan kan untuk zaman sekarang kan ya bisa boleh dibilang lebih canggih, ada CCTV itu pertama, dan kemudian adanya lampu-lampu penerangan yang digunakan, terutama ada penambahan nih beberapa titik oleh Deddy Mulyadi, dan kemudian adanya pembagian marka jalan. Seandainya memang boleh dikatakan akan berbahaya jika adanya orang yang tidak mengatur di daerah jembatan tersebut. Tapi jika memang diatur dan sesuai jika memang dari para pengguna jembatan itu memang mematuhi ya, mewati rambu-rambu karena adanya traffic yang berseberangan, tentu saja ya mereka akan selamat saja. Tetapi seperti yang kita ketahui dari alibi yang mereka gunakan kan bahwa jembatan itu harus ada pengaturan karena memang terlalu sempit. Tapi namanya jembatan ya, kalau diatur memang itu sebenarnya itu mau 2 motor. Jika memang patuh ya nggak terjadi kecelakaan. Dan kemudian mungkin terjadi sebuah kejahatan ya di daerah tersebut. Ya memang boleh bisa boleh dibilang seperti itu teman-teman ya. Tetapi memang seandainya jika ada perlu penambahan petugas nih ya, tapi sebenarnya bisa juga dilakukan dengan adanya sebuah penjagaan oleh ya beberapa penjaga ya, tetapi itu kan bisa dibayar dengan dari pajak atau mungkin dari APBD yang ada di tersebut. Jika memang itu tetap ada pungli, ya mungkin boleh dibilang itu sebenarnya sebuah tindakan yang kurang bijaksana. Tetapi namanya juga keputusan ya, pro dan kontra, karena setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada yang suka, ada yang enggak. Dan ini mungkin salah satunya enggak suka ya oknum tersebut. Dari Lurah Manunjaya sendiri ya, bukan Manunjaya kecamatan, di daerah kecamatannya Manunjaya teman-teman ya. Ya sebenarnya amat sangat disayangkan dari Lurah yang seharusnya itu mendukung dari kebijakan Deddy Mulyadi, malah justru menentangnya. Ini malah
menuduh Deddy Mulyadi mencari ketenaran lagi. Kan Deddy Mulyadi udah tenar gitu ya, udah dalam arti dia mempunyai nama besar sebagai content creator, selain dia menjadi seorang pemimpin yang pro rakyat gitu. Ngapain harus menuduh dengan sebuah tindakan-tindakan yang sangat tidak sangat lucu gitu guys ya. Malah justru menurut saya ini jangan-jangan gitu ya, lurahnya itu mempunyai kepentingan dari apa yang dilakukan di Mononjaya gitu, di jembatan Cirahong. Dan semoga saja ini menjadi pembelajaran ya, bahwa apapun bentuknya pungli itu pasti bertentangan dengan hukum. Otomatis sebagai pemimpin masa sih membiarkan pungli? Ya tentu saja itu tidak mungkin. Dan kemudian ada tindak lanjut dari kegiatan yang boleh dibilang ilegal kalau tidak resmi. Cukup sekian ya video kali ini teman-teman, semoga menambah inovasi dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.